Gus, udah wawancara Gus? Bang. Udah mulai wawancara. Ya, angkat dulu. Molor dulu. Kita. Molor. Tadi gimana tadi? Tidur kok sebelah kanan tangannya begini. Jadi ngikutin sunatullah. Oh, sunnah Rasul. Iya, maksudnya gimana itu? Kalau ketidur kok begini itu. Kirain belum mulai tadi, nungguin kan lama tadi. Kayaknya orang sampai nih tidurnya begini tuh kayak orang lamun gitu. Oh gimana? gitu. Jadi ntar dulu saya nemu pikiran biar ini baru tidur 2 menit udah dibangunin. Namanya belum bangun ya Gus? Iya. Kesadaran lebih ini. Lebih pasti kesadaran. Apa tadi pertanyaan? Maaf. Jadi sampean itu tak lihat tidur itu selalu tangannya ke sini gitu. Maksudnya itu tangannya kenapa? Gitu. Apa merenung gara-gara kita berjuang ini? Oh gitu. Ya pahit, susah, senang berdua gitu. Jadi gimana? Oke tuh. Oke. Maaf ya pemirsa semuanya. Jadi di dalam hasanah keislaman itu ada namanya ayat qauliyah, ayat yang terucap ya, yang tertulis termaktub di mushaf Quran. Ada ayat namanya kauniyah, ayat kaun, ayat alam semesta. Fil afaki, di alam semesta, wa fi anfusikum, dan di dirimu sendiri. Itu ada ayat-ayat Allah juga yang tidak tertulis Di badan kita ya. Betul, termasuk salah satunya adalah garis tangan kita ini mau Cina, mau Jawa, mau Bima, mau manapun, mau Kristen, mau Islam, itu satu seragam bahwa kita memang Tuhan yang satu gitu. Yaitu ini angka Arab, bisa di cross check angka Arab yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu adalah yang ini angka 1 Arab, yang segitiga ini angka 8 Arab. Jadi angka 18. 18 ya. Apa itu yang kanan? Di dalam urutan Asmaul Husna angka 18 itu ya Fattah, ya Allah yang membuka atau membebaskan. Membuka. Kenapa mesti tidur miring ke kanan? Karena kalau kita bisa ini menjadi edukasi yang yang hulu dan hilir ya. Edukasi ala kita lah, bukan ala Marcel ya. Iya. Itu ini bisa di cross check kalau kita tidur berpangku kepala kita begini, ini masih nggak nyaman, tapi kalau begini nyaman ya. Nyaman banget. Nah, ini apa kaitannya dengan 18 Asmaul Husna itu tadi? Jadi gini, ketika tidurnya para nabi di Quran kan ada tidur nabi yang akhirnya menjadi sebuah ayat, yaitu Nabi Yusuf ketika bermimpi. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaban wa samsa wal qamara ra'aitu min sajidin. Berkatalah Yusuf kepada ayahnya Nabiullah Yakub alaihissalam, wahai ayahku, ya abati, ini sesungguhnya aku ra'aitu, aku melihat dalam mimpiku tadi ahada asaro 11 kaukabau bintang ya, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan rembulan, ra'aituhum, aku melihat mereka semua itu li sajidin, sujud kepadaku. Nah, ternyata tidurnya para nabi juga miring ke kanan. Makanya tidur kita biar tidak tidur seperti hewan, karena kita manusia ada akal dan dibebani syariat. Ini kalau dalam Islam ya, saya ngomong di Islam. Itu tidurlah ala Nabi dengan berdoa dulu, syukur-syukur, wudu dulu ya. Kalau memang sholat hajat, sholat sunnah dulu, maka dapat ilham itu dari mimpi. Lah kaitannya dengan angka 18 tadi apa? Ya Fatah. Tadi kan dari sini Allah memberi futuh, memberi ilham. Kalau Nabi kan wahyu. Ya Fatah. Ya Fatah itu artinya Pak? Yang membuka. Ya itu terus yang telapak tangan kiri, saya kenapa megang perut sebelah kiri? Karena di sini angka 81 kebalikannya, Ketum, Seropati. 81 ini yang segitiga ini angka 8 Arab, yang ini 1. Jadi 18 sama 81 kalau digabungkan Asmaul Husna ya 99. Oh gitu. Iya dong. 18 tambah Masya Allah. Makanya berarti dua telapak ini kalau digabungkan jadi. Makanya kalau kita 99. Makanya kan di dalam energi kita begini kan ada hangat. Begini. Ada hangat. Ini di sini aja nggak usah ngomong mistik, nggak ngomong tentang belajar mistik deh. Gini aja udah ada hangat. Iya betul. Nah, ini ada kehangatan. Nah, ini kan namanya edukasi. Ini gabungan Asmaul Husna ya. Antara ya Fatah dan ya Muntakim. Yang muntakim itu yang 81. Yang 81 artinya ya Allah yang menyiksa, yang negatif-negatif itu dihancurkan. Di sini. Kenapa megangin perut kiri kalau tidur? Karena perut sebelah kiri itu tempatnya penyakit. Makanya kalau sakit perut segala macam, kenapa nggak kanan? Kenapa ke kiri? Ini tadi ke kanan. Nah, ini baru edukasi. Gitu loh. Tapi kamu nggak bilang ke orang-orang kan yang nggak ngikutin petunjuk saya goblok, cabul, penipu, enggak gitu kan? Enggak, ini edukasi beneran. Terus kalau sholat kenapa begini juga? Kedua ya Tum, ini di Padepokan Al-Firdaus. Insya Allah akan kita gaungkan hal-hal ini terus-menerus. Ini juga menunjukkan edukasi bareng masyarakat biar tambah khusyuk. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar kan begini, ya.
Ini kan telapak tangan kanan mengikat telapak tangan kiri. Iya. Ini ibaratnya borgol. Tangan kanan sampai jangan gemeter. Oh iya. Oh, baru bangun tidur. Oh, iya. Walaupun 2 menit kan Iya, iya. tetap aja kayak kaget juga. Iya, oke. Jadi tangan kiri ini, Masuk gak tangan? tangan kiri ini Masuk tangannya. akan terbuka jika borgolnya ini dibuka, ya Fatah tadi. Karena kan membuka kan, ya Allah yang Maha membuka. Iya. Makanya Al-Fatihah artinya surat pembuka kan gitu. Oh. Ya, kiri ini yang muntakim ini akan terbuka jika ini terbuka. Terbuka. Jadi ini juga bisa menjadi jurus silat. Karena silat itu dari bahasa Arab artinya ketersambungan, connecting. Nah, nyambung kan, sabung. Nah, sabung kan gitu ibaratnya begitu. Enak juga ngomong sama Gus ini. Iya, itu dari tuh. membahas masalah tidur nyampe ke silat-silat Iya, segala. itulah namanya hulu dan hilir. Inilah edukasi, long life education. Minal mahdi ilal lahdi. Inilah hasanah yang harus digaung-gaungkan yang hari ini generasi milenial itu udah malas berpikir, malas belajar. Males. Yang ada langsung justifikasi ya. Gitu loh. Justifikasi. Iya, gitu. Sebenarnya kita berdua ini orang cerdas, Gus. Ya, Banyak memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Tapi kita sayang kita dibenci. Iya, Sayang karena kita nggak punya dibenci. buzzer. Satu, kita nggak punya buzzer. Yang kedua, kita ini Oh, sorry. membela dukun yang sudah terstigma negatif. Iya, di padahal tengah dukun masyarakat. sendiri kan itu sejarahnya juga masih bisa kita perdebatkan. Dukun yang mana Iya. dulu yang nggak melanggar syariat, seperti di kontennya Atta kan, Iya. yang kita bilang kan yang tidak melanggar syariat. Iya, betul. Apalagi sejarah dukun itu kan dikriminalisasi oleh penjajah. Jadi Hollander kan, Hollander mereka itu kata-kata dukun yang dikriminalisasi itu ya peninggalan Belanda lah. Iya. Jadi korban-korban orang peninggalan Belanda yang tidak melanggar syariat ya, dan underline, garis bawahi. Bukan kahin itu bahasa aslinya. Iya. Cuman, makanya bahasa Indonesia kan setiap tahun kan ada penyempurnaan. Perbarui. Nah, bahkan di Quran sendiri ini itu kayak Gus Mustafa Bisri segala macam itu banyak terjemah ternyata tidak precise, tidak persis dengan bunyi maksudnya Ya. mendekati makna aslinya. Itu di Quran loh, Jadi gini, diterjemah Gus. loh ya. Jadi gini, Gus. Ya, apalagi hadis. Kalau nggak salah bahasa dukan ini atau dukun, Ya. ini adanya di Persia. Dukon ya, kalau di Dukun Persia itu Persia, artinya Persia. orang jahat, orang yang supernatural yang jahat kan gitu dukun ini. Oh, kalau itu saya belum sampai ke situ. Dukun itu orang yang pengobatan alternatif. Orang pengobatan alternatif. Jadi kalau iya, Ya, taruh nih, kan dukun itu orang yang melakukan pengobatan alternatif. menurut Inggris kamus Inggris Melayu dikatakan pengobat sekaligus saintis. Lah oleh Gus Miftah katanya yang datang ke dukun Bukan, jangan orang situ bodoh. dulu. Orang Aku bodoh. lagi mau ngomong ke Persia dulu nih. Oke, oke. Tenang dulu, jangan ke Oke, Gus oke. Miftah lagi. Sampai nyebutin Gus Miftah mulu, ntar santai itu, Bang. Oke, oke. Jadi gini. Katanya orang bodoh masalah datang Iya. ke dukun kan gitu. Iya, makanya gini. Padahal itu Itu saintis. udah pasti udah kita laporin, udah. Maksudnya Ya. ini kita penjelasan ilmiah aja ini. Iya, iya, iya. Dukan itu kan dari bahasa Persia. Iya, kalau bahasa Artinya- Arab dukon artinya asap. Ya, kalau ini dukan. Dukan ini artinya pengobatan alternatif yang gua baca ya. Mm-mm. Dari tahun 600 berapa gitu kan dia sudah ada sebutan dukan gitu kan. Mm-mm. Dukan itu pengobatan alternatif. Lalu yang ada di Al-Qur'an, ya yang ada di Al-Qur'an Ya. di umat Islam ditulisnya dukun. Sementara yang gue pahami Bahasa yang dimaksud Nusantara di sini. ya, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah kahin. Kahin. Kan gitu. Ya. Kahin. Gue tanya sama ente nih Gus. Oke. Rasulullah SAW ini kan Sallallahu alaihi. tahun 266. 600 Enggak dong, 266. enggak Masehinya itu Masehi. 670 sekian Masehi Iya, lahirnya. iya, iya, iya. Ah. 670 sekian ya betul, Iya. betul. Kalau nggak salah 670 ya? Ya kurang lebih segitu. 671 atau kurang lebih segitulah. Abad ke-7 gitu aja gampangannya lah, biar aman. Kurang lebih ya. Ah, enggak, gue lihat dulu di Google. Coba. Beda. Insya Allah sejarahnya itu. Abad ke-7 beliau Iya, lahir. iya. Abad ke-7 kan hitungannya 600 tadi. Gue lihat dulu di Ya. Google ya. Nabi lahir 671 Masehi. Insya Allah. Enggak, jangan sampai salah, ntar digoreng lagi kita. Enggak kusut ada lagi. masalah. Kalau kan kurang lebih, saya bilang Iya, kurang iya, lebih. iya, iya. 671 Masehi, milad Nabi. Untuk tahun Masehi ya. Iya, betul, Tahun itu. Masehi. Betul nggak? Milad Nabi, kelahiran Nabi 607. Nabi lahir 671 Iya, Masehi, betul? Kalau salah saya mohon maaf. Mohon maaf kalau karena salah. setahu gue diangkat Rasulullah tuh Enggak, ini lahirnya Nabi. ya Senin Mei 570 Masehi. 600. 570 Masehi, Gus. Ini ada di Google. Nah, makanya jangan sampai salah, tadi digoreng lagi kita kalah. Ya, makanya saya tadi kan Nah, kalau saya sekarang kita salah, pokoknya jangan sampai Iya. karena kita udah diserang habis-habisan Iya. berdua nih. ya Nah, nggak tahu kalau itu. Kalau saya ya namanya saya kan kalau salah saya mohon maaf ya, gitu loh. salah berarti. Jadi Nabi ini tahun 600 600 apa 500? 570. Mana sih kok hilang? Ya pokoknya begitulah 570 Masehi.
5 Mei. Oh iya 500. Berarti 570 saya Mei. tadi salah. Jadi angka yang lahir angka hari Senin 5 Mei itu berbahagialah karena tanggal lahirnya Nabi. Ya. Nabi Muhammad SAW. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Jadi 5 Mei 570. 571 57 Itu Masehi. lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sallu alaihi. Makanya Berarti masuknya jatuhnya abad ke-6. abad ke-6. Abad ke-6 Iya. 500 berarti abad ke-6. Ya. Lah makanya begini, Gus. Kita ini kan udah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Betul. Tapi penjelasan kita yang ilmiah juga tetap nggak diterima oleh masyarakat. Gitu loh. Makanya sekarang ya kita menanggapi masalah ini karena kuatnya stigma negatif ya oleh masyarakat terkait dukun. Makanya yang gue tanya sekarang, Rasulullah itu sebenarnya nyebutnya apa sih di Al-Quran dulu? Bukan di Quran, di hadis. Di hadis ya, di hadis. Kahin. Artinya apa tuh kahin? Ya kahin, makanya ini masih bisa dibiaskan. Kahin itu orang yang melakukan kegiatan ya, supernatural, sihir segala macam yang menyekutukan Allah. Padahal kan di siaran-siaran kami kan mengatakan yang tidak melanggar syariat untuk Nah, sekarang yang gua Islam. tanya, Gus. Ya. Apakah kahin itu termasuk dengan dukun urut, dukun pijat yang ada di kampung? Oh enggak. Karena bangsa Indonesia sekarang ini acuannya itu. Bahkan yang pakai tiupan pakai ayat-ayat Quran, pakai doa-doa Nabi duduk awal itu juga bukan kahin. Nah, itu. Bukan kahin. Kalau bicara masalah jampe-jampe, semua kan ada yang bahasa jampe-jampe bahasa Jawa lah, bahasa Bima, bahasa Ruqyah apa. itu artinya jampi-jampi, mantra. Lah makanya versi mereka kan ini jampe-jampe yang disahkan oleh Islam. Ya ini jampe-jampe kejawen kan gitu. Bahasanya gitu. Akhirnya yang kejawen lah yang dikriminalisasi, seakan-akan kejawen ini tidak sah kan gitu. Artinya kan semua jampe-jampe juga, cuman yang jampe-jampe syariah sama jampe yang nggak syariah kan. Gitu. Sebenarnya kata syariah atau tidak syariah bisa kita cross check itu walaupun pakai bahasa Jawa, tapi kalau tujuannya untuk mentauhidkan Allah nggak ada masalah. Contoh beberapa doa juga ada campuran, bahkan di Quran sendiri kata kafur itu dari bahasa barus. Barus itu Sumatera Utara. Bahkan beberapa nabi kita Ismail itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Ya, artinya? Ya, yang mendengar Allah. El itu bahasa Ibrani artinya Allah, Isma itu mendengar. Begitu juga Ishak. Ishak aslinya Ishak. Itu orang yang tertawa karena waktu itu nggak percaya seolah-olah Nabi Ibrahim jika Siti Sarroh, istri Nabi Ibrahim yang paling tua, jika sudah sepuh ternyata masih bisa hamil. Ketawa yang bener. Apa Siti Sarrohnya yang ketawa, maaf. Siti Sarrohnya atau Nabi Ibrahim yang ketawa itu akhirnya karena ketawa itu dijadilah tetenger atau tanda ini dinamain anak ini. Ya tadi nggak nyangka kalau udah usia sepuh berdua mereka itu masih diizinkan Allah diberi momongan dengan doanya Nabi Ibrahim tadi. Oke, sekarang gini Gus. Iya. Ini kan bahasan masalah tidur sampean tadi ya. Oke. Kita balikin lagi kepada wartawan nih, gimana? Mau nanya apa nih kita? Ya, tadi mungkin penjelasan awal yang percaya dukun itu dari Gus Miftah mungkin tadi udah disebutin, masuk dari situ aja. Oke. Ya. Gimana saya jawab? Iya, penjelasan dukun gimana? Ya katanya jangan percaya sama dukun gitu, musyrik. Oke, gitu. bisa saya jawab biar clear. Gini, saya dulu deh yang nggak paham agama dikit ya. Saya dulu baru sampean, kan saya kan nggak pernah mondok. Ini versi yang nggak pernah mondok nih, jangan salahin gue ya kan, gue kan nggak pernah mondok, jadi gue bisa dikenakan pidana apabila gue udah mengerti tapi gue masih mengucapkan itu baru bisa kena pidana. Karena gue hal yang nggak mengerti, makanya gue coba bicara versi gue, kan. Gus Miftah itu berbicara bahwa yang percaya dukun itu musyrik ya katanya. Hah? Iya, musyrik. Kenapa nggak dikasih lanjutannya gitu? Dukun santet atau dukun apa gitu? Titik di situ. Iya. Karena pengkajian gue, musyrik itu akan terjadi apabila ketika orang melakukan hal apapun itu menganggapnya bahwa itu kekuatan selain Allah. Gitu loh. Yang gue pahami ya. Ini Entar kita jangan dikeluarin dulu. Enggak. Gue mau minta pelarisan. Iya. Entar dulu sabar. Lu kalau urusan Gus Miftah kayaknya. Iya, semangat. Iya. Ayo. Jadi kalau menurut gue kan gini.
yang dibilang sama Gus Miftah katanya percaya dukun sama dengan musyrik ya. Musyrik. Dukun yang mana Gus? Dukun yang mana? Dukun urut yang sampean ngurut-ngurut tiap hari itu bohong ya. Boleh taruhan Gus. Kalau sampean nggak pernah diurut sama dukun urut. Gus, tak kasih mobil Fortuner 1 Gus yang baru tahun 2022. Sini Gus, kalau seumur hidup sampean nggak pernah diurut. Tak kasih mobil Fortuner 1 Gus yang baru. Ya. Tapi kalau sampean pernah diurut Gus, kasih mobil Fortuner 2 biji Gus ya saya. Artinya di sini kalau mengeneralisir ya, ini nggak akan ketemu. Yang ada saling justifikasi. Jadi maksud saya di sini cobalah Gus Miftah ini kalau pidato atau ceramah itu atau taujiah ya, berikan bahasa-bahasa yang relevan. Artinya yang bisa bisa dikaji oleh masyarakat kan yang ini loh. Masyarakat Indonesia ini masyarakat majemuk yang pemikirannya belum tentu sama dengan Gus Miftah. Artinya bicaralah sesuai dengan kodar dan kodornya. Kodar dan kodar. Ya, kodar dan kodornya. Kodar dan kodar. Iya. Artinya di sini coba bicaralah yang relevansi, yang ada relevansinya. Kalau memang Gus Miftah bilang itu syirik dan musyrik, dukun yang mana? Berarti sampean kalau menggunakan jasad tukang urut, dukun urut berarti musyrik dong sampean, ikut musyrik. Gitu. Nah, yang kedua Gus Miftah, biasakan kalau ceramah itu jangan kofar kafir. Biasakan kalau ceramah itu jangan yang no bener saya, yang no salah saya yang paling bener. Gus Miftah, lihat muka saya. Tolong kalau ceramah jaga perasaan yang lain ya. Karena kami diceramahin mau bener, bukan malah tambah hancur. Iya, jangan keluarkan orang yang sudah Islam. Iya. Itu. Jadi bagus penjelasan. Oke. Kita ulang-ulang, bukannya kita ini ya, bukan kita buku rujukannya satu macam ya, karena memang ini data yang valid. Jangan salah paham dulu. Kita ulang sekali lagi biar clear. Bismillah, biidznillah. Jadi sampai tahun 1700 Masehi dalam Kamus Inggris Melayu oleh salah satu dosen dari Surakarta, ini dosen yang ngomong ya, dosen yaitu Ibu Martina Savitri, ini dosen ya ini Surakarta ya, mengatakan emang sampean udah jadi Martina Savitri bukan sekarang? Maksudnya beliau, saya kan harus diperjelas nih kalau bicara sama orang kritis kayak gitu. saya. Dosen itu kapan ngomongnya? Ya di rujukan beliau ada banyak di PDF beliau banyak. Gimana cara beliau ngomong? Ya kalau Princess ngomong ya saya iya kan sampai ya saya kan beliau kalau menurut ya dan memang faktanya begitu. Sebentar. Jadi sampai 1701 Masehi oleh Kamus Inggris Melayu ya, itu kata dukun dimaknai sebagai pengobat dan saintis ya. Jadi ya ilmuwan, kalau bahasa Arabnya alim. Ya, kalau ilmu kan ilmunya, kalau orangnya namanya alim ulama. Nah, ya alim ulama atau profesor atau apalah kalau bahasa lainnya. Jadi kalau ada kata-kata hari ini Gus Miftah mengatakan yang datang ke dukun, padahal saya dukun yang tidak melanggar syariat di Atta Halilintar ya. Itu dibilang orang yang bodoh. Kalau datang ke orang pintar katanya datang orang bodoh. Please bro, pahami sejarah. Please, ayo kita discuss. Atta kan udah kita bilang, ayo discuss siapapun ustadznya. Ayo discuss. Tadi ustadz udah kita ini ya, udah kita tanya jawab lagi. Iya, saya pernah jadi pengurus Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama. Saya memahami, saya juga mengkaji sejarah. Terlepas ada hal-hal yang perlu didiskus lebih lanjut, oke. Cuman sampai fakta terjadi begitu. Jadi orang dulu nggak ada istilah dokter, nggak ada, itu istilah barat, kita harus paham itu dan semua orang paham. Bahasa budaya kita ya dokter dukun, mantri, tabib mungkin. Tabib bahasa Arab bro, belum. Jadi ada dualisme kadang sinonim. Jadi kalau ulama sinonimnya kiai. Jadi ada bahasa yang sudah terserap tabib tetap ada eksis, tapi dukun juga ada sebagaimana kiai dengan ulama. Kiai sendiri kan juga berbagai macam. Ada nama kiai seorang manusia, ada juga nama kris namanya kris Kiai Setan Kober, yaitu krisnya Sunan Kudus. Apakah gara-gara ada nama istilah setan terus Sunan Kudus menjadi musyrik? Itu Sunan lo, wali lo. Ini data sejarah lo. Ayo. Kedua, ada krisnya Pangeran Diponegoro namanya Nogosiluman. Apakah Pangeran Diponegoro juga musyrik gara-gara krisnya namanya Nogosiluman? Please memahami sejarah. Kenapa dinamai hal-hal seperti itu? Karena keris itu dibikin dari unsur besi.
besi yang dilapisi dengan meteor. Meteor salah satu nama Nabi Muhammad, yaitu An-Najmus Tsaqib, bintang yang menembus cahaya yang menghantam setan yang nguping-nguping rahasia langit. Akhirnya karena itu menghantam setan, ya akhirnya dinamai istilah itu keris setan kober, karena meteor itu menghantam setan. Iya. Gitu loh. Kalau secara sekilas doang, ya kalau sekilas doang, iya menjadi sesat kalau nggak tahu alur sejarahnya hulu dan hilir. Kenapa Sunan Kudus keris setan kober yang diwarisi oleh anak angkatnya, yaitu Arya Penangsang, gitu loh. Anda kan di Nahdliyin harus memahami ini, kalau enggak ya kacau. Begitu juga Naga Siluman, Pangeran Diponegoro itu pengikutnya ulama-ulama loh. Ulama-ulama Nahdliyin loh. Artinya begini Gus ya. Kalau mempelajari suatu ilmu itu jangan sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong. Dan kalau membahas sesuatu itu jangan sepotong-sepotong kan sepotong gitu. Betul, apalagi katanya keris nggak bisa untuk ya, apalagi yang ngambil bukti dan melaporkan saya dengan bukti yang sepotong-sepotong itu bisa kena gitu. Bisa kena. Karena sepotong-sepotong dia nggak tahu kita. Betul. Kita itu penjelasannya setengah jam. Diambil sama dia yang 2 menit. Nah, itu bahaya tuh. Kacau. Iya, itu. Kacau. Hati-hati yang laporin saya ya. Kayak tadi balik nih, tunggu aja. Makanya itu. Itu gimana tuh, Bang? Belum selesai yang ini. Harus edukasi. Ini edukasi. Jadi Jangan channel kita ini biar bagus gitu. Iya. Beda dengan yang lain kan gitu. Beda, iya. Insya Allah untuk Pokoknya kalau saya sama Gus datang semua daging semua lah. Oke. Belajar semua ya, pokoknya daging semua. Iya, tujuannya fasabil khairat ya, belum benar-benar kebaikan, bukan untuk sombong-sombongan ya. Iya. Jangan lupa itu digarisbawahi. Sampai tahun 1900 setelah adanya politik etis, bahasanya sih indah, politik balas budi atau etis. Sejak adanya sekolah Eropa, masuknya dunia kesehatan namanya dokter, hal-hal yang berbau unsur kearifan lokal yang dicampur dengan keislaman, termasuk di dalamnya pendidikan hasanah pondok pesantren madrasah, orang bilang zaman dulu dianggap kuno, dianggap desa, marginal, kaum sesat dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bahas tentang kaum adat di Pagaruyung dengan kaum Padri, sampai ke sana larinya ntar. Ini untuk Al-Firdaus ya, Padepokan Al-Firdaus. Jangan ke situ deh. Enggak, ini penjelasan saya kan mewakili. Jangan sampai perang Padri, ntar kasihan wawancaranya ntar. Oh gitu. Oke, saya persempit dengan anak dukun. Oke, akhirnya kata dukun dipeyorasi, diperhinakan, dipersempit maknanya menjadi pelaku klenik yang ya ibaratnya yang itulah. Padahal tidak seperti itu, karena di pesantren contoh seperti ini yang disinggung Gus Miftah ada katanya pelarisan. Kalau pelarisan kenapa dukunya nggak kaya kan gitu? Kenapa ya? Ntar dulu. Ini ada namanya, bagi pemirsa yang bisa baca ya. Ini kitab apa tuh Gus? Ini kitab hikmah. Oh, ini tulisan tangan ya, bukan tulisan pabrik ya. Itu dari ayah saya segala macam nulis tangan. Ini tulisan tangan, bukan tulisan pabrik yang dipotokopi. Sholat rizki. Tawasulnya apa? Usolli, sholat sunnah ya. Usolli sholat rizki anin Nabi Jibril alaihi salam. Allahu Akbar. Tawasul pada sholat sunnah ini, sholat rizki ini tawasul kepada yaitu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu juga seorang memberi kabar, memberi wahyu segala macam. Allahu Akbar. Membaca apa? Salah satunya rakaat awal ba'da Fatihah, setelah Fatihah moco surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kenapa malam 1000 bulan itu bagus untuk kerejekian ya. Ini ada rujukannya, jangan dikit-dikit sesat, jangan dikit-dikit kafir. Begitu juga kenapa dukunya kok melarat atau gimana? Para wali-wali juga lebih, bukan miskin ya bahasa saya, bukan fakir ya. Lebih ekonomi lebih rendah daripada yang didoakan. Ingat kisah Nabi Musa dengan 2 pasang suami istri yang minta didoakan untuk kaya. Dalam buku takdir di Lauhul Mahfuz itu tertulis 2 pasang suami istri harusnya jadi miskin selamanya. Tapi lantaran doa Nabi Musa ekonominya sederhana, ya saya bilang yang mendoakan ekonomi sederhana, tapi yang mendoakan malah naik jadi kaya. Ya, yang mendoakan sederhana, tapi yang didoakan akhirnya buku nasib tadi, buku takdir tadi dirubah, akhirnya dikasih kekayaan, tapi cuma 1 tahun dirubah Allah. Tapi atas ikhtiar hamba tadi ternyata dalam setahun itu kekayaannya dipakai sedekah, dipakai ini, akhirnya dirubah lagi oleh Allah, kaya selamanya.
suami istri dan termasuk Nabi Musa heran, padahal kan dirubah cuma 1 tahun kayaknya Perjanjiannya kan. nah, tapi kok jadi selamanya. Apa kata Allah? Aku malu hambaku bisa berderma, nah aku yang maha pengasih penyayang, masa nggak bisa lebih itu. Dirubah oleh Allah lagi. Jadi merubah sesuatu kehendak atau sudah tertulis itu juga kalau izin Allah lantaran orang-orang suci, bisa, termasuk bisa. dukun yang tidak melanggar syariat, yang tahu mubtilatul wudu, arkanul wudu, rukun wudu, mubtilatul sholah dan lain sebagainya, memahami tasawuf tingkat dasar. Kenapa tidak? Padahal memahami dukun. Ingat, salah satu cicit Sunan Bonang ya, yang Anda tokoh-tokoh Anda gemari juga, Gus Miftah, itu adalah Raden Jaka Umbaran di Desa Dukun, Gresik, Jawa Timur. Desa Dukun itu identik dengan Jaka Umbaran, penyiar syiar agama Islam. Orang yang kenapa dikatakan dukun? Karena beliau itu suka ngobati orang. Raden Jaka Umbaran ini, kalau Anda katakan itu musyrik segala macam, berarti cicitnya Sunan Bonang yang menyebarkan Islam dengan cara pengobatan segala macam juga musyrik. Naudzubillah min hadza. Gitu loh. Naudzubillah min hadza. Gitu loh. Jadi memahami dukun itu jangan sempit banget. Sampai tahun 1910 Masehi sampai 1904, sejak 1910 Masehi diperparah sampai tahun 42 ada namanya wabah pes. Wabah pes yang mulai dari Malang, kota Malang, akhirnya menyebar ke seluruh Jawa. Terjadi perang opini, yang satu didukung oleh penjajah yaitu Mantri Kesehatan, yang satu dikuyo-kuyo atau didolimi oleh penjajah yaitu dukun. Dalam hal ini termasuk dukun santri. Ingat, kenapa ada dukun santri? Ingat peristiwa Banyuwangi tahun 90-an akhir, ada peristiwa dukun santet yang dibantai siapa? Ustadz. Gara-gara isu kayak begini Iya, gara-gara kayak gini nih. Kalau nggak dibela kasihan yang jadi fitnah. Kasihan. Gara-gara isu kayak begini katanya dukun satu aja, dukun digeneralisir, bahkan sampai utak-utak dibantai kan gitu. Makanya kita harus discuss lagi. Kalau menurut kata antum, katanya kalau menurut MUI, ingat salah satu teman kita Gus Ali Rahman, saya sebut namanya secara jelas di sini. Beliau juga ada siarannya langsung. Iya. Pernah ketemu dengan pakar fatwa, Dewan Fatwa, namanya Fatwa MUI Pusat. Saya nggak usah sebut namanya, paham lah yang paling terkenal Dewan Fatwa MUI siapa? Orang Nahdliyin juga. Setelah discuss, setelah alur sejarah ini dibabarkan oleh Gus Ali Rahman, Kiai beliau juga nggak bisa menjawab. Oh, kalau seperti itu nggak ada masalah. Nah, gitu loh. Di samping ada dukun-dukun yang lain. Jangan-jangan Gus Miftah itu yang memang suka kebudayaan katanya kan. Jangan-jangan waktu menikah juga pakai dukun pengantin. Ingat, dukun pengantin ada pecah telur segala macam, itu juga pakai ritual, pakai doa segala macam. Apakah mereka juga musyrik kalau memang mereka seorang mukmin gitu? Nah, kan kacau kalau begini. Jadi tergantung rujukannya ya, Gus? Rujukannya yang bagaimana dulu memahami kahin. Kahin lebih dekat ke sihir, pesulap justru. Mending Gus Miftah itu menasihati teman dekatnya yang pesulap. Daripada kami yang di podcastnya Atta mengatakan tidak melanggar syariat. Salah alamat bro. Anda salah cari lawan. Gitu loh. Ya, kami kan minta dikonfrontir. Merek. Kami minta dikonfrontir, nggak dipertemukan. Yang ada katanya pembodohan. Ini udah karakter asasinasi. Info yang tidak berimbang. Sementara masyarakat kan melihatnya, oh public figure pasti semua benar. Oh tidak, masyarakat menilainya kan kadang public figure. Makan dulu. Gantian. Abang mau yang mana ya? Itu sejarah tentang dukun. Takutnya emosi nanti akhirnya bingung kita klarifikasinya. Oke, jadi udah gitu aja ya. Oke. Masih banyak sebenarnya ya. Iya. Ya udah.